Hello drivers, welcome back to Drive Launch. Kembali dengan gua Ken. Hari ini tanggal 23 Juni. Nah, hari ini sedikit berbeda. Biasanya kan kita nge-review mobil ya. Gua bareng teman-teman, cuman karena protokol kesehatan yang harus dipatuhin, apalagi sekarang kan COVID lagi parah-parahnya lagi nih. Stay safe buat teman-teman yang nonton. Kalau bisa, kalau nggak penting nggak usah keluar-keluar ya. Di rumah aja. Kalau misalkan kerjaan ya oke, ya cuman jangan ngumpul-ngumpul dulu lah, bahaya, kasihan keluarga di rumah. Oke, sekarang waktunya bahas Golf GTI M-K5 gua yang banyak banget request. Bang, review dong Golfnya tuh. Kalau misalkan mobil gua nongol di mana gitu, review dong di Drive Launch. Gue pengen tahu. Ya, itu coming soon guys, coming soon. Karena gue perlu temen untuk bantu rekam kan. Cuman kali ini emang tentang Golf gua. Cuman kali ini kita modifikasi lagi. Ya sebenarnya sih menurut gua udah lumayan pol ya speknya ya. Cuman ini sih semenjak kemarin semenjak gua ganti turbo perlu banget yang namanya limited slip differential. Nah, limited slip differential atau kalau disingkat itu namanya LSD. Itu fungsinya itu untuk benerin traksi. Kan banyak tuh banyak yang komen, "Kenapa sih Bang kok masang LSD di mobil FWD front wheel drive gitu kan?" Kan biasanya dipakai untuk ngedrift supaya ya bisa belok kan, bisa slide gitu. Sebenarnya salah ya, penggerak depan juga perlu yang namanya LSD. Fungsinya bukan untuk ngedrift doang, enggak. Jadi VW itu dia pakai yang namanya differential yang open. Nah, apa sih yang namanya open differential sih? Kalau open differential itu dia itu roda penggeraknya itu kiri sama kanan itu dia nggak sinkron. Misalkan kalau di gas gitu ya, dia pasti salah satu aja yang gerak. Misalkan kalau ada yang di kiri lebih 100% di kiri atau 100% di kanan. Jadi begitu kita mau launch, kita mau tarik dari nol gitu, dia pasti ada yang namanya limitasi traksi. Jadi kayak susah banget gitu untuk laju gitu mobilnya kan. Dan yang gue kerasa banget di mobil gue itu waktu belokan. Waktu belokan kalau gue ngegas gitu, tenaganya itu nggak bisa keluar 100%. Makanya menurut gue perlu yang namanya LSD di mobil gue. Dan kebetulan emang koplingnya juga udah mulai slip. Udah sering sih, jadi tanjakan kadang kalau dinaikin gitu gigi satu, tiba-tiba mobilnya masuk netral, gitu. Ya waktunya emang tepat ya. Dan emang saran gue sih kalau misalkan mau ganti LSD, sekalian kalau bisa. Karena kan kalau VW itu harus turun transmisi, dibuka kan. Sekalian kalau mau ganti kopling, sekalian nabung sekalian, jadi hemat di ongkos gitu. Oke, kebetulan LSD yang gue beli adalah Wavetrack. Gue beli ini dari Redstone Auto. Kalau mau cek aja di Instagram, langsung DM atau WhatsApp, langsung cek aja. Oke, ini di kertas ini adalah Wavetrack Gear Oil Recommendation, dan ini adalah shim kit buat koplingnya lah ceritanya. Nah, di bawah ini semua ada langsung LSD-nya tuh yang dikresek biru. Itu enak sih, dia jadi nggak ada pakai differential case lagi. Nah, ini baut-bautnya ini nanti tinggal ditorsi. Nah, barang itu ternyata kecil banget guys, cuman agak berat sih. Nah, bisa dilihat gue happy banget ya di sana ya. Ada banyak sih, ada yang merek M Factory, merek Peloquin, merek Wave, itu ada juga, sama Wavetrack. Nah, kenapa gue pilih Wavetrack? Ya gue research dulu di forum kan. Di forum itu ada dibanding-bandingin lah LSD-nya lah. Wavetrack itu satu-satunya yang distribusi traksinya itu hampir selalu 50-50 kiri kanannya. Kalau misalkan ada lubang atau apa, dia itu nggak mungkin roda yang force tekanannya itu lebih sedikit dari yang satunya, dia itu tetap ngasih traksi yang sama kiri kanannya. Jadi misalkan ada gundukan, lubang gitu, tetap dia muter, tetap ada traksi gitu. Menurut gue sih itu kayak LSD beneran gitu, atau kayak ngomongnya kayak gardan di las, cuman ya lebih enak lah ya, pasti lebih enak. Nah, gue abis ini mau OTW ke VWP. Kebetulan gue juga udah booking service
servis gede ya ceritanya ya di VW. Kilometer gue kan juga udah gede ya, udah 116.000 kilo ya. Emang perlu sih, perlu ganti oli transmisi, ganti kopling, sekalian ganti LSD. Nah nanti gue juga pengen sekalian ganti oli setiap 5.000 kilo kan, bentar lagi juga udah beres, perlu ganti. Nah olinya sebenarnya sih kalau bisa pakai, kalau oli DSG ya, itu tips dari gue pribadi itu kalau bisa pakai ori bawaan VW atau oli dual clutch transmission yang mengandung mineral, bukan full sintetik. Nah kalau misalkan dia full sintetik malah dia bisa bikin bingung mekatronik ya. Mekatronik itu komputernya. Kalau oli gue sih mempercayakan ke Motis karena gue udah banyak banget cobain brand yang lain, cuman terakhir kali itu gue pakai Motis dan selalu puas karena mobil gue susah banget panasnya gitu. Misalkan lagi morning run gitu ya, mobilnya enak aja terus sampai akhir gitu. Nah habis itu ya gue mempercayakan lah. Kalau mau beli oli, beli langsung aja Motis Indonesia ya di sini ya. Langsung aja kontak. Oke, tanpa basa-basi gue pengen ganti baju dulu. Habis itu kita langsung cus aja kali ya ke VW ya. Wah, mau makan dulu guys, lupa. Oke, ntar ya. Kesini lagi setelah sekian lama. Sedikit lihat. Hah? Yang mana yang keren? Yang ini dong, yang paling keren dong. Udah pada tutup, kita udah kemalaman. Barangnya udah di mobil. Kenapa tuh iso? Kenapa tuh iso? Ya? Ya emang karena itunya, tune-nya. Emang kedengeran gedek-gedeknya? Iya, kencang. Oke, sekarang udah sekitar 3 atau 4 hari setelah pulang dari bengkel. Ternyata cepet banget ngerjain LSD-nya, mungkin karena tukangnya berpengalaman banget ya. Jadi jago banget, terima kasih VWP, kerjanya cepat. Nah, cuman kemarin setelah gua kerjain ganti kopling sama ganti LSD, mobil gua itu agak sulit bawanya. Makanya kemarin gua DSG tune bareng Amplify Performance. Jadi fungsinya apa sih DSG tune? Nah, DSG tune itu untuk naikin yang namanya clamping pressure coupling. Jadi dia pindah gigi atau gigit clutch-nya itu lebih padat lagi. Nah, jadi itu kayak udah harus deh kalau lu mau tune mobil lu, karena lama-lama kan torsinya kan naik banyak nih. Nah, dia itu program di komputernya itu ya mungkin sampai berapa ratus Nm gitu. Nah, itu dinaikin, terus clamping pressure-nya kita naikin juga gitu. Untungannya adalah pertama shifting time-nya pasti lebih berkurang karena shifting-nya lebih cepat kan. Jadi karena kita clamping pressure-nya lebih banyak, dia pindah giginya lebih cepat. Habis itu torque limiternya yang kayak tadi gue bilang itu dinaikin semua di semua giginya. Jadi nggak ada slip lagi. Karena biasanya kalau lu slip itu masih kadang-kadang bisa aja waktu lu lagi kecepatan tinggi, lu pindah gigi dari gigi 5 ke gigi 6, itu bisa slip. Nah kalau lu di SG tune biasanya sih hilang slipnya gitu. Tergantung purpose-nya sih. Misalkan ada stage-nya banyak, ada stage 1, 2, 3 gitu. Yang gue lakukan di mobil gue ini adalah gue naikin launch control-nya dari 2500 ke 3500. Kan udah ganti turbo nih, udah pakai hybrid. Nah itu dia spoolnya itu sekitar 3500-an lah. Itu baru mulai spool. Kalau kemarin kan launch controlnya yang standar itu 2500. Sebenarnya ini juga DSG ini udah sebelumnya udah nggak standar, udah gue remap, cuman
loss controlnya gue malah turunin dari 3.000 ke 2.500 supaya nggak slip gitu. Nah sekarang kan karena turbonya lebih gede, dia perlu RPM yang lebih tinggi untuk launch optimal. Nah habis itu tujuan DSG Tune adalah supaya lu naikin efisiensi, thermal efficiency namanya. Kalau di mode drive, kalau misalkan lo DSG lu standar, dia itu sering banget pindah gigi tanpa dimaksud lah. Misalkan lagi di macet-macetan nih, lo di posisi drive, lo gas dikit, lo lepas udah gigi dua terus. Nah itu lama-lama boros di kopling tuh, karena lo kan biasanya maunya kan kalau di macet-macetan nih maunya di gigi satu terus kan. Nah kalau di Tune itu mekanisme shiftingnya itu ya algoritmanya lah itu dirubah, jadi dia ya lebih lama gitu. Jadi itu ngefek ke thermal efficiency, jadi lebih nggak panas lah di bagian gearboxnya karena lebih nggak sering perpindahan gigi dan lebih hemat di kopling gitu guys. Ini sekarang gue lagi ngetes kopling baru dan LSD. Gue sih udah kemarin sudah ngetes dikit sih. Ini coba lihat reaksinya. Ngaco banget, gila banget. Yang gue rasain pertama adalah koplingnya dulu nih, karena kan gue lebih sering pakai ketika koplingnya udah mulai habis kan. Nah gue merasa shiftingnya itu lebih enak, apalagi setelah dia tune. Jadi dia tune yang lebih revise, jadi enak banget ini mobil. Dan yang gue perhatiin ya, nggak tahu kenapa setelah gue pasang LSD ya, ini mobil laju terus. Kayak kalau sebelumnya itu meskipun udah laju nih, udah lumayan kenceng gitu ya mobilnya ya, lama-lama kayak agak lemes gitu. Ini enggak, ini maju aja terus, narik terus gitu. Nggak tahu, kayak bawa mobil all wheel drive gitu sih rasanya. Ya rasanya doang yang gue rasain ya. Oke, ini gue lagi mau ngetes habis ini. Ini gue ngetes dari nol aja kali ya. Sebelumnya mohon maaf, gue harusnya mau pakai GoPro lagi di depan, cuman GoPro-nya nggak ngecas, nggak tahu kenapa. Jadi nanti gue tukeran aja ini, nanti gue pakai headgear, gue hadapin ke depan aja. Cuman habis ini kita tukeran ini dulu lah ya. Nah gini kan enak kalau gearnya ngadep ke depan kan. Sebenarnya sih enakan kalau ada POV gue lagi nyetir ya. Jadi ada impresi berkendara lah ya. Kebetulan gue lagi solo drive. Biasanya sih gue rame-rame kan bareng teman-teman. Cuman karena lagi kondisi begini ya mending gue solo aja deh. Ini juga bikin gue seneng hati lah. Nggak stres mikirin lah ya. Cerah banget ya, enak ya cuacanya. Kalau gini terus kan enak nih, jangan hujan terus, ntar harus nyuci mobil lagi. Ini aja udah kotor segala macem. Pulang dari bengkel nggak tahu kenapa selalu kotor, nggak tahu kenapa. Jadi ya udah nanti kapan-kapan cuci lah. Liar banget mobil.
gila. Yang gue rasain ya, begitu gue attack the corner ya, gue sikat belokannya ya, mobilnya ngikut banget loh. Kayak mobil gue itu kayak kena magnet itunya loh, kayak ada magnet di belokannya gitu loh, jadi otomatis belok gitu. Enak banget ya. Kayak kan gini ya. Gila. Kenceng banget. Gila. Kayak harus biasa deh sekarang. Biasain diri nyetir deh. Ini gila banget ini. Ini gini gue masih mau naikin busnya lagi nih. Ini masih 1,6 bar nih. Gila. Perlu berapa lama ini gue untuk sesuaiin nyetir gue nih. Gila. Aduh, deg-degan jadinya, gedar-gedar hati. Gila. Aduh, sedihnya nggak ada teman-teman untuk ngeran bareng. Aduh, sedih sih. Kayaknya nggak bakal gua apa-apain dulu deh. Ini udah kekencengan mobilnya, gila. Ya sebenarnya masih banyak lah yang lebih kenceng dari gua, cuman ini aja menurut gua udah kenceng banget. Nah nanti kalau misalkan mau review lengkapnya spek mobil gua gimana, nanti ya tunggu covid reda lah ya, nanti kita review bareng teman-teman. Ya kita have fun lah, cuman sekarang mendingan di rumah aja. Ini aja gue juga cuman di mobil, gue nggak keluar-keluar. Abis ngetes ini ntar gue pulang juga ke rumah. Ini sebenarnya gue cuma pengen tahu aja sih, apakah worth it untuk gue upgrade LSD. Jawabannya adalah worth it banget. Lu meskipun menggunakan turbo standar, lu coba deh consider it kalau lu ada duit ekstra, sekalian mau ganti kopling, udah waktunya mendingan upgrade dulu kaki-kakinya, terus LSD ganti, habis itu baru naik turbo lah, baru top. Mobilnya enak, pasti enak. Gue nyesel kenapa nggak dulu gue upgrade LSD lebih cepat, cuman ya downside-nya agak mahal sih emang duitnya sih. Gue dulu mikirnya juga paling nggak terlalu beda lah kalau pakai turbo standar. Cuman ini sih traksinya dapat banget sih, dan launch controlnya menurut gue udah pas lah di RPM 3500. Soalnya kalau di atas itu pasti wheel spin lagi. Mungkin nextnya gue pengen coba pakai ban yang lebih gigit lagi kali ya guys, mungkin lebih enak lagi. Oke teman-teman, terlalu excitednya gue untuk bikin video ini, dan gue pengen share ke teman-teman. Gue sampai lupa bikin closing YouTube. Sepele banget. Gue hope kalian mendapatkan sesuatu yang informatif di setiap video Drive Launch yang kami buat. Gue mewakili tim Drive Launch juga pengen terima kasih buat temen-temen yang selama ini support channel kami. Kami sih nggak ngeliat dari segi uangnya, tapi kita itu senang bahwa konten kita itu ditonton oleh banyak orang. Itu menunjukkan bahwa banyak banget yang apresiasi apa yang udah kita buat di Drive Launch ini. Dan lagi-lagi, kalau misalkan ada saran mau bikin video apa, tulis aja di kolom komentar di bawah. Moga-moga COVID udah mulai lebih reda sedikit sih, supaya kita itu bikin video itu nggak takut guys. Karena kan kita bikin video satu tim itu juga rame kan, nggak sendiri. Belum lagi kalau kita harus review mobil orang lain,
ya kita juga nggak enak sebagai sebagai reviewer, dan dia kan juga nggak tahu kita dari mana, dan begitu pula dengan sebaliknya guys. Kalau bisa kita akan ngelakuin video tersebut, cuman nggak janji. Semoga semakin cepat membaik kondisinya. Semua orang pasti happy lah ya kalau misalkan COVID ini berakhir gitu guys. Oke, gua rasa itu cukup buat video ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini, subscribe, nyalain tombol notifikasinya yang gambar lonceng itu. Tulis lagi di kolom komentar apa sih yang perlu dibenerin, apakah itu dari style editnya, musiknya, atau apa aja. Boleh tulis di kolom komentar, boleh banget. Dan jangan lupa share ke teman-teman. Jadi semakin banyak yang nonton di video-videonya Drive Launch. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe buat semuanya. Kalau bisa di rumah aja. Oke, bye-bye.